Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 4 April. Gempa yang terjadi di Taiwan kemarin telah menelan 9 korban tewas, ribuan luka-luka dan menyebabkan gedung Uranus di Kabupaten Hualien miring. Sekitar pukul 9 malam, petugas damkar menyelamatkan korban terakhir yang terjebak, yaitu seorang penghuni wanita. Namun ia sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Petugas damkar mengatakan dia kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan kucingnya dan meninggal karena terjebak di antara lantai gedung. Korban terakhir yang terjebak di gedung Uranus adalah seorang guru wanita. Ia ditemukan setelah pencarian selama 8 jam, namun sayangnya sudah meninggal. Petugas damkar mengatakan 13 menit pasca gempa, guru ini kembali ke kediamannya untuk menyelamatkan kucing dan terjebak di antara lantai 1 dan 2. 地震发生的时候，他可能因为要去做一个救助猫咪的一个现象然后就自己独自又跑到大楼里面那经过5秒钟之后，那整个大楼就倒塌了。 Video kamera pengawas mengabadikan momen runtuhnya bangunan saat gempa. Mobil dan pejalan mula-mula bergoyang ke kiri dan kanan, lalu bergetar ke atas dan bawah. Penumpang dalam mobil di samping gedung juga segera keluar dari mobil dan lari bersama pejalan kaki lainnya. Sesaat kemudian, debu pun bertebaran yang jika dilihat dari depan, gedung Uranus roboh dalam hitungan detik. 因为整栋大楼它是一个帷幕式的一个玻璃那我们怕等一下如果有倒塌的一个状态的话，玻璃的碎片可能会伤及我们民众。 Berhubung gedung Uranus terus menunjukkan kemiringan, pihak damkar menumpukan balok penyangga untuk memperambat kemiringan agar kejaksaan dan teknisi bisa memeriksa TKP pada hari Kamis. Pembongkaran gedung diperkirakan paling cepat pada hari Jumat. Gempa kuat di Hualien menyebabkan banyak orang terjebak di daerah pegunungan. Pencarian lewat udara dan darat terus berlanjut. Tim SAR dan helikopter dikerahkan ke dua area pertambangan dan memasuki kawasan Gunung Chongheng untuk menyelamatkan karyawan Hotel Sick Place Taroko yang terjebak di dalam terowongan dan pendaki jalan setapak. Dari helikopter diturunkan personel SAR ke area pertambangan untuk mengevakuasi korban terjebak. Gempa kuat tanggal 3 menyebabkan banyak orang terjebak di dua area pertambangan di Hualien. Pada tanggal 4 pagi, helikopter membawa bansos ke area pertambangan dan menjatuhkannya dari udara. Selain itu, juga membantu mengevakuasi 6 pekerja tambang bersama 1 jenazah. Para penyintas mengatakan saat gempa, mereka hanya bisa berlindung di balik karung pasir untuk menghindari batu yang berjatuhan. Wah, 那个石头太多了，哇！ 像子弹一样从上面这样，不知道跑哪里哇，我们都怕沙包，我们就都在沙包后面了。 Saat gempa terjadi, sebuah truk yang melaju di jalan tol Suhua tiba-tiba ditimpa batu jatuh dan sopir truk langsung meninggal di lokasi. Selain itu, kelompok pendaki gunung di Jalan Tua Cuilu di Taman Nasional Taroko juga terimbas batu jatuh. 3 dari mereka tewas tertimpa batu. Tim SAR pemadam kebakaran dalam operasi penyelamatan tanggal 3 malam berhasil menyelamatkan 11 warga yang terjebak di area perbelanjaan Suaro Grotto. Pada tanggal 4, total 200 orang dalam 6 tim memasuki daerah pegunungan Chongheng untuk menyelamatkan 29 orang yang terjebak di Hotel Sick Place Taroko dan 16 pendaki jalan setapak. Mereka mengatakan mungkin masih ada warga yang belum ditemukan dan akan berupaya melakukan tindak penyelamatan secepat mungkin. Lebih dari 300 gempa susulan telah terjadi dalam sehari selepas gempa 7,2 SR yang melanda Hualien kemarin. 2 diantaranya melampaui 6 SR. Pakar mengatakan ini merupakan gempa terbesar sejak gempa 921 yang dikhawatirkan akan memengaruhi aktivitas jalur patahan sekitarnya dan memicu lebih banyak gempa. Gempa besar di Hualien dapat dirasakan di seluruh Taiwan dan menimbulkan banyak bencana. Hingga tanggal 4 pukul 10 lebih telah tercatat lebih dari 300 gempa susulan. Badan Meteorologi Jepang menilai ini merupakan sejenis gempa di jalur patahan akibat kompresi lempeng, mirip dengan gempa di Semenanjung Noto pada pergantian tahun baru. Berhubung ini merupakan gempa terbesar sejak gempa 921, pakar khawatir bahwa gempa ini dapat memengaruhi sistem jalur patahan pegunungan sentral di dekatnya. Karena patahan lembah memanjang dan sistem patahan pegunungan sentral saling terhubung, bahkan dapat memengaruhi lempeng laut Filipina dan menyebabkan gempa lainnya. Warga dilanda kepanikan pasca gempa dahsyat dan sejumlah gempa susulan. Berikutnya sehingga protokol evakuasi darurat sekali lagi menarik perhatian.
Terkait apakah kita harus melarikan diri keluar ruangan saat terjadi gempa, pakar pemadam kebakaran menekankan bahwa sebagian besar rumah tidak akan roboh saat terjadi gempa. Namun sebagian besar korban jiwa dan luka justru terjadi pada saat sedang bergerak. Oleh sebab itu, berlindung lebih dahulu masih merupakan prinsip yang relatif aman. Dalam ruang simulasi gempa skala 3 SR, para orang dewasa membawa anak-anak berlindung ke bawah meja dan melindungi kepala dengan tangan. Terungkup, berlindung, tenang adalah 3 prinsip penyelamatan nyawa saat gempa bumi yang diumumkan lembaga dan pakar pencegahan bencana di seluruh dunia dan Taiwan. Panduan ini juga diterapkan di Pusat Pendidikan Pencegahan Bencana Kota Taipei. 就你现在所在的位置，先保护好自己。 好，保护好自己的头颈部，冰箱旁边是错的。好，第二个呢，梁底下我们也不建议。好，柱子旁边其实相对是好的。 Dalam bencana gempa bumi di Hualien kali ini, warga mulai berpikir apakah harus berlindung terlebih dahulu saat gempa. Mantan pemimpin tim Damkar menegaskan berlindung adalah prinsip keamanan yang perlu didahulukan. 事实上，现在因为随着时代的进步，多数的建筑物基本上是不会垮的。 基本上是不会垮，可是你却很容易在奔跑的过程里面受伤。 Pakar menekankan bahwa ketika gempa terjadi di lantai berapapun Anda berada, jangan terburu-buru untuk lari keluar, melainkan cari perlindungan dahulu di bawah meja agar tidak terjatuh atau tertimpa barang yang jatuh dan terluka. MRT jalur sirkuler kota New Taipei yang terkena dampak gempa kuat di Hualien telah beroperasi normal pada sebagian rutenya kemarin sore. Pengoperasian saat ini dibagi menjadi 3 tahap. Stasiun Chonghe ke Stasiun Taipingling diperkirakan akan dioperasikan tanggal 8 Senin depan. Hualien dilanda gempa kuat, MRT jalur sirkuler kota New Taipei juga mengalami imbas di mana rel dari Stasiun Chongyan ke Stasiun Pansin bergeser posisi. Setelah penghentian darurat tanggal 3, pengoperasian sebagian rute dilanjutkan pada sore hari. Pengoperasian MRT jalur sirkuler dibagi menjadi 3 fase. Saat ini fase pertama telah rampung. Jalur tunggal dari Stasiun Pancau ke Stasiun New Taipei Industrial Park beroperasi 2 arah. Pada fase kedua, Stasiun Chonghe ke Stasiun Taipingling diharapkan dapat beroperasi kembali tanggal 8 April. Sementara tahap ketiga di mana rel bergeser posisi, pakar akan diminta untuk memeriksa dan memastikan bahwa semuanya aman sebelum beroperasi. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.